Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita lanjutkan kembali membahas kitab Muyassar jilid yang ketiga. Kita masuk pada lanjutan dari pembahasan khobar. Bisa dibuka kitabnya di bab khobar, kondisi jawas ya akhirnya. Kondisi dibolehkannya menghapus khobar dalam kalimat, dan nanti juga dibahas kondisi wajib menghapus khobar dalam kalimat. Baik, sudah muncul ya. Kita lihat di sini. Terakhir sampai pada poin 4, dan kita belum sebutkan perkataan Ibnu Malik ya. Kita baca di sini. Poinnya nomor 4, jawazu qala mu'allif rahimahullah jawazu hadfihi indal alaihi dalil atau indikasi. Ya, kemudian contohnya kemarin apa? Kharajtu faidal asadu. Ya, aku keluar ketika atau tiba-tiba hadir, dan lafaz hadirnya tidak disebutkan. Apa alasannya? Kita lihat Imam Ibnu Malik mengatakan, kalau Ibnu Malikin dalam alfiyahnya, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma, yaitu menghapus khobar ya, ini maksudnya khobar yang sudah diketahui maknanya jaizun, maka itu boleh. Kama taqulu, sebagaimana kamu mengatakan lafaz Zaid setelah kalimat man 'indakuma, siapa di sisimu atau siapa di sisi kamu berdua. Jawabannya apa? Zaid, ya kan? Jawabannya apa? Cuma Zaid tanpa menyebutkan khobarnya. Maka itu boleh karena sudah dipahami ya. Sudah dipahami ya. Siapa di sampingmu itu? Zaid, gitu aja. Ya. Harusnya gimana? Harusnya kita jawab apa? Zaidun indana, gitu kan? Atau Zaidun indi. Nah, ini lafadznya dihapus, khobarnya dihapus, nggak apa-apa. Berikutnya, yang poin kelima, dibaca, Mas Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-khamis jawazu ta'addudihi wal mubtada'u wahidun. Nahwu wa huwal ghafurul wadudu dul arsyil majidi. Ya, cukup dulu. Ya, berikutnya jawazu ta'addudihi ya wal mubtada'u wahidun. Bolehnya menjadikan bilangan khabar itu banyak, lebih dari satu berbilang, sedangkan mubtada'nya tunggal, mubtada' wahidun. Contohnya pada redaksi-redaksi di akhir-akhir ayat yang menyebutkan nama-nama Allah ya, Asmaul Husna, atau sifat-sifatnya juga. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majidu. Ini surat Al-Buruj ayat 14 sampai 15. Al-Buruj 14 sampai 15. Mana mubtada'nya? Huwa ya. Mana khabarnya? Di sini khabarnya ada 4 menurut i'rabul Quran yang Anda baca, karya Dr. Muhammad Thaib Ibrahim rahimahullah menyebutkan ini khabarnya ada 4. Yang pertama Al-Ghafur, yang kedua Al-Wadud, yang ketiga Dzul Arsy, zu-nya ya, zu-nya Asmaul Khamsah ya. Yang keempat Al-Majidu. Jadi dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, pemilik ars yang lagi mulia. Lagi Maha mulia. Kemudian poin ke-6, Anda bacakan dulu. Wujubu hadfihi fi arba'ati mawadhi'a. Wajibnya menghapus khobar pada 4 posisi, 4 kondisi, 4 keadaan ya. Yang pertama, idza waqa'al mubtada'u
ba'da laula al-imtinaiyati. Jika mubtada dari khabar itu terletak setelah laula, ya. Terletak setelah apa? Laula yang apa imtina dia? Melawan ya. Menolak ya, melarang. Mana-mana negatif ya, negasi. Nah, contohnya laula dinu lahalakan nasu. Ya, artinya apa? Kalau bukan karena agama gitu. Laula dinu, kalau bukan karena agama, lahalakan nasu. Sungguh manusia itu binasa. Tafsirnya laula dinu maujudun. Maksudnya apa di sini? Mubtadanya kan ad-dinu, ya kan? Didahului laula. Nah, khobarnya itu maujudun sebenarnya. Jadi lafadz lengkapnya sebenarnya laula dinu maujudun lahalakan nasu. Karena lahalakan nasu ini sudah kalimat jawab kan? Kalimat jawab ya. Kalau laula dinu maujudun itu kalimat apa? Kalimat utamanya. Kalau ini dikaitkan dengan syarat jawab syarat, maka kalimat syaratnya itu laula dinu maujudun, kalimat jawab syaratnya lahalakan nasu. Nah, kalimat yang pertama, lafadz maujudun sebagai khobarnya dihapus. Dan itu wajib. Ya, wajib ketika mubtadanya didahului laula. Kemudian, yang poin B, idza kana mubtada'u sharihan fil qasami. Jika mubtada'nya itu secara jelas berada pada konteks sumpah. Ya, kita lihat apa yang dibacanya. Li'umrika la'af'alanna. Ya kan? Li'umrika la'af'alanna. Ya. La'af'alunna ya. La'af'alunna. Demi hidupmu, umur di sini maksudnya hidup ya. Demi hidupmu aku akan melakukannya. Demi hidupmu aku akan benar-benar menunaikan kemauanmu. Nah, misalnya gitu ya. Tapi ini tidak bagus ya. Sumpah yang tidak baik ya. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Dan itu pun kalau dibutuhkan. Takdirnya maksudnya adalah li'umrika qasami ya. Demi usiamu, demi hidupmu aku bersumpah. Maksudnya gitu. Nah, lafadz qasamnya ini li'umrika qasami ya, lafadz qasamnya dihapus. Hayatuka. Ya. Li'umrika la'af'alunna. Takdirnya li'umrika qasami la'af'alunna gitu kan maksudnya. Jadi diputus lafadz qasami yang ditafsirkan dengan hayatu itu dihapus dalam kalimat sebagai khobar. Di kalimat lengkapnya li'umrika atau atau kita buat lamnya lam taukid ya. La'umruka gitu ya. La'umruka qasami la'af'alunna. Demi umurmu ya, demi hidupmu aku bersumpah aku akan menunaikannya. Baik. Lebih kurang seperti itu ketika mubtada'nya itu sharih ya secara gamblang berada pada konteks sumpah tadi. La umruka. Mana mubtada'nya umru tadi ya. Demi umurmu. Maka khobarnya qasami yang ditafsirkan hayatuka dihapus dalam kalimat. Kemudian lanjutkan poin yang C. Dibaca. Assalamualaikum. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-jimu idza atifa 'ala al-mubtada'i biwawin tadullu 'ala al-musahabati. Nahwu kullu insanin wa amaluhu at-taqdiru kullu insanin wa amaluhu muqtarinan ya Ustaz? Iya. Muqtarinan. Baik, syukran. Idza utifa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabah. Ya, ketika khabarnya diatofkan dengan mubtada'nya dengan wawu ya,
maka menunjukkan ketika itu juga menunjukkan apa? Makna musahabah. Makna apa namanya? Musahabah itu penggandengan, ya, kebersamaan, ya, makna hubungan yang sama, kesetaraan dan semisalnya. Nahu contohnya kullu insanin wa amaluhu. Nah, ya. Ini sebenarnya tanpa wawu, ya, tanpa sebentar. Idza utifa ala mubtada biwawin. Oh iya, afwan, salah ya. Utifa ala mubtada maksudnya ketika ada dua mubtada dihubungkan dengan wawu. Jadi bukan khabar dengan mubtada, tapi mubtadanya saja diatofkan dengan wawu. Maka menunjukkan ketika menunjukkan makna musahabah, kesetaraan, hubungan, maka khabarnya tidak perlu atau wajib disembunyikan atau dihapus, ya. Lafadznya apa? Kullu insanin wa amaluhu. Takdirnya kullu insanin wa amaluhu muqtarinani. Nah, muqtarinani itu khabarnya yang dihapus. Artinya apa? Setiap manusia itu, ya, setiap manusia dan amalnya itu saling terhubung. Gitu. Setiap manusia terhadap amalnya kan harusnya gitu. Setiap manusia terhadap amalnya itu saling terhubung, saling apa? Bergandengan, berhubungan eratnya. Manusia dengan amalnya saling berhubungan erat, saling terhubung. Muqtarinani sebagai khabar dihapus dalam kalimat. Kemudian berikutnya dal ana bacakan dulu. Idza waqa'al khabaru qabla halin saddat masaddal khabar. Ingat ya istilah saddat masaddal khabar, maksudnya adalah tercegahnya menunaikan hukum yang seharusnya terjadi. Itu namanya saddat masaddal khabar. Saddat ya. Tertahannya, tercegahnya menunaikan hukum yang semestinya terjadi. Misalnya gini, kalau di konteks lain, misalnya fungsi kana itu merofakkan mubtada, menasabkan khabar, gitu kan. Tapi gara-gara ada suatu kasus sehingga terjadi saddat masaddal khabar, maka khabarnya tercegah untuk jadi mansub sehingga tetap marfu. Ini namanya saddat masaddal. Tergantung nanti kalau yang dihalangi itu bukan khobar, misalnya yang dihalangi ada apa misalnya maf'ul bih, ya, nanti saddat masaddal maf'ulun gitu. Tergantung yang dihalangi ini apa, ya, lafadznya. Ini khobar ya, kita lihat ketika khobarnya terletak sebelum hal ya, maka khobarnya itu tercegah untuk muncul. Contoh, afdolu sholatika kholian mimma yushghiluka. Ya, sholat yang paling baik atau sebaik-baik sholatmu apa? Ketika apa? Terbebas dari hal-hal yang mengganggumu atau menyibukkanmu. Ya, takdirnya afdolu sholatika hasilun. Nah, lafadz hasilun, lihat di sini. Inilah khobar yang dihapus. Gara-gara apa? Ada gara-gara di kalimat yang sebelumnya tadi. Afdolu sholatika kholian mimma yushgiluka. Ada kata kholian sebagai hal. Hal itu menjelaskan keadaan kan? Artinya begini. Sebaik-baik sholatmu adalah atau terjadi dalam kondisi kan. Kalau hal diterjemahkan dalam keadaan, dalam kondisi engkau terbebas dari segala yang menyibukkanmu. Sehingga lafadz hasilun yang diartikan terjadi, hasilun itu kan terjadi, itu dihapus sebagai khobar. Ya kita pahami karena sudah diketahui, sudah maklum aja gitu. Jadi nggak perlu dimunculkan. Afdolu sholatika hasilun inda khuluqi ma yushgiluka. Nah tadi kholiannya berubah jadi zorof ya, inda khuluka. Inda apa itu? Khuluika ya. Mimma yushgiluka. Artinya lebih kurang sama. Maka di sini wajib menghapus khabarnya. Intinya apa?
ilatnya adalah khobar itu dihapus ketika kalimatnya sudah dipahami maknanya gitu. Dan yang poin ketujuh, kita masuk poin terakhir. Ini baca. Innal asla fihi an yata'akhkhara 'anil mubtada'i wa qad yataqaddamu 'alaihi jawazan aw wujuban wa sayatil kalamu 'ala dhalika. Qala Ibnu Malik al-aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu at-taqdima id la darara. Ya gampangnya insya Allah bisa dipahami. Poin ketujuh ini nanti ada kelanjutan pembahasannya secara khusus. Intinya innal asla fihi an yata'akhkhara 'anil mubtada'i. Maksudnya hukum asal khobar itu ditaruh di belakang, diakhirkan dari mubtada'nya. Hukum asalnya waqad yataqaddamu alaihi jawazan, qad bertemu fil mudhari, yataqaddamu artinya litaqlil ya. Terkadang jarang gitu ya. Terkadang jawaz ya, terkadang boleh. Terkadang boleh atau terkadang harus ya, khobar itu taruh di awal. Yataqaddam ya, terkadang boleh atau harus khobar itu taruh di depan. Nanti ada syarat-syaratnya. Wasayatil kalamu ala dzalika, akan datang pembahasan tentang hal itu. Sebagaimana Ibnu Malik mengatakan ini kaidah asalnya al aslu fil akhbari an tuakhkhara. Hukum asal dari khobar itu diakhirkan. Wajawazut taqdima idla darura. Dan boleh didahulukan khobar itu dari mubtada'nya jika apa? Tidak ada mudarat, tidak merusak makna ya, tidak merusak tentu makna ya. Kalau struktur jelas rusak, kalau struktur kalimat jelas rusak. Maksudnya tidak merusak, membahayakan maknanya. Mungkin itu dulu. Ini sisanya nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya berkaitan dengan syarat-syarat ya, kapan bolehnya khobar diakhirkan, kapan harus didahulukan, kapan harus didahulukan dan kapan boleh didahulukan. Sebagaimana misalnya di beberapa ayat yang sering kita dengar, khobar itu ditaruh di depan. Contohnya, inna ma'al usri yusron. Ya kan? Inna ma'al usri yusron. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan. Maka di situ ma'al usri berupa zorof. Ya. Ma'al itu kan zorful makan ya. Atau zorful zaman juga bisa. Nah, di situ zorofnya berupa apa? Zorofnya sebagai khobar taruh di depan, kemudian mubtada'nya, isim innanya taruh di belakangnya itu yusran. Gitu. Dan beberapa ayat-ayat yang lain juga terjadi demikian. Ya, yang diwajibkan itu ini sebagai keluh saja. Yang diwajibkan nanti kita bahas. Yang diwajibkan khobar taruh di depan ketika apa? Ketika syarat yang pertama, ketika mubtada'nya itu isim itu wajib. Karena mubtada'nya dijadikan nakirah. Padahal mubtada itu kan hukum asalnya ma'rifah, ya kan? Ini jadikan nakirah mubtada'nya. Sudah. Yang kedua, syarat kedua, khobar yang taruh di depan tadi, syaratnya harus syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Yang mirip kalimat. Ada dua, kata ulama. Yang pertama, jar majrur atau zorof, gitu ya. Itu syarat wajib kalau mau ditukar posisi mubtada dengan khobar. Kalau tidak terpenuhi itu, maka nanti masuknya jawaz, gitu. Baik ya, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.